Firman Tuhan hari ke-236 2024 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Perikop, pencobaan-pencobaan pada manusia atas izin Allah. Tahun 2024 atau 23 Agustus diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini adalah peringatan menyembah berhala dan cobaan atas izin Tuhan. Itulah perikop hari ini. Sebagai ayat hari ini adalah bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah ayat hari ini. Dan kemudian dalam bacaan pagi diambil dari Yeremia pasal 5 ayat 20 sampai dengan 25. Allah memperingatkan umatnya. Sebagai bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai dengan 7. Allah akan membebaskan Yerusalem. Kita tetap berpegang pada pedoman kita pada bulan Agustus yang selalu kita bawa topik dalam bulan Agustus, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup, dan dijabarkan dalam Khotbah pasal 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat adalah memelihara hidup bagi pemiliknya. Itulah jabaran daripada hikmat dari Allah. Karena hikmat adalah dari Allah untuk memelihara hidup, dan hikmat itu tentu ditaruh di dalam batin kita supaya dia bisa menjaganya dengan baik. Dan batin kita itu akan mengambil suatu keputusan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, dan dia menjalankan keputusan berdasarkan kebijakan yang ada. Jadi hati kita, batin kita adalah membuat sesuatu keputusan yang baik berdasarkan analisa dan logik dari pikiran kita. Jadi yang diolah oleh pikiran kita itu akan diputuskan oleh batin kita atau hati kita untuk mengambil keputusan yang benar. Maka dalam pengambilan keputusan dikatakan oleh Stephen Covey ada be proaktif. Artinya kesadaran diri dan imajinasi jangka panjang, hati nurani, dan pengambilan keputusan. Keputusan disinilah yang dihasilkan oleh hikmat yang sudah bijak. Kalau kita lihat apa contoh
yang menjalankan hikmat, ya. Kita masih terngiang, siapakah raja yang benar-benar berhikmah di dunia ini? Kita lihat Raja Salomo, ya. Nah, apa yang dilaksanakan oleh Raja Salomo? Dia hendak memimpin bangsa, ya. Maka dia menganggap tidak mampu memimpin bangsa kalau tidak mendapat hikmat dari Tuhan. Sehingga dalam buku Tawarik, ya, 1 atau 2 Tawarik pasal yang pertama ayat 10 dikatakan begini, ya. Berikanlah kepada hambamu ini hikmat dan pengetahuan untuk memimpin umatmu. Jadi berikanlah kepada hambamu ini hikmat dan pengetahuan untuk memimpin umatmu. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang begitu besar? Jadi Raja Salomo melihat bahwa dengan umat yang begitu besar dan banyak ini, siapa yang mampu memimpin kalau tidak mendapatkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan? Maka Salomo minta kepada Tuhan hikmat supaya bisa memimpin bangsa. Nah, dalam konteks ini Raja Salomo berdoa memohon untuk memimpin bangsanya, ya. Jadi hikmat Allah, ya, untuk memperkuat dia dalam mengambil keputusan. Nah, itu dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dikatakan, ya, setelah Raja Salomo meminta hikmat dan pengetahuan, apa jawaban Tuhan? Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan yang kau ingini, ya, dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, ya, kekuasaan, kemuliaan, akan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, ya, yang alasnya aku telah menyatakan engkau dan Tuhan telah menyatakan itu akan diberikan kepada Salomo. Jadi walaupun malah kata selanjutnya tidak kau minta harta, tapi akan disempurnakan, karena Raja Salomo hanya meminta kebijaksanaan, hikmat, dan juga adalah pengertian dalam memimpin bangsa, tapi dilengkapi dengan harta kekayaan. Maka Raja Salomo bisa, ya, memimpin bangsa dengan baik karena menerima hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, peringatan menyembah berhala dan pencobaan adalah atas izin Tuhan. Apa yang dimaksud Paulus kepada jemaat Korintus? Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah menekankan
dua hal ya. Satu, supaya ya membenci penyembah berhala ya. Karena Paulus melihat sesuai pengalaman-pengalaman daripada nenek moyang, bagi yang menyembah berhala itu semua dibenci oleh Allah, bahkan mereka mati. Ada yang sampai mati 23.000 orang dalam satu hari. Ada yang mati. Itu karena menyembah berhala ya. Nah, itu bisa kita lihat 1 Korintus ya pasal 10 ya. Jadi mati dalam satu hari 23.000 orang. Jadi kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 8 ya, dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Artinya mereka waktu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dari nenek moyang itu melakukan percabulan dan penyembahan kepada berhala. Nah, karena sebab katanya 23.000 orang dari mereka mati dalam satu hari karena melakukan itu. Nah, itulah yang dikatakan itu melakukan percabulan atau penyembahan berhala. Mereka mati bisa 23.000 orang dari sana. Dan dikatakan tadi menyembah berhala tidak boleh. Kemudian tidak boleh mencobai Tuhan, seperti dilakukan oleh nenek moyang kita katanya dulu ya. Sehingga mereka mati dipagut ular. Jadi dipagut ular karena mencobai Tuhan ya, menggerutu ya. Nah, kemudian ada yang paling keras peringatan dari Tuhan. Mereka memberontak kepada Musa ya. Ini yang benar-benar sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kita masih melihat ya masalah Korah ya, Datam dan Abiram ya, memberontak kepada Musa, dan juga diikuti oleh penatua-penatua sebanyak 250 orang memberontak. Nah, mereka itu ada sebagian keturunan Ruben. Sehingga Musa mengatakan, apa sih? Apa tidak percaya kepada saya? Kata Musa. Ada Musa, udah oke lah. Kalau kalian memberontak, mau menantang saya, mari kita bikin perapian di mezbah. Kamu atau saya yang benar, ditantang oleh Musa. Nah, itu karena memberontak. Akhirnya apa terjadi? Dibikin perapian. Ternyata Tuhan Allah sudah mengatakan kepada Musa, pisahkan mereka. Dan semua bangsaku, jangan dekat mereka. Begitu dipisah, perapian datang. Api bukannya terjadi perapian, tapi ditelan bumi bulat-bulat. Bumi terbuka, mereka masuk dalam bumi. Matilah semua. Ya, yang Abiram, Datam, dan Korah berikut keluarganya, anak-anaknya, dombanya, bersama 250 pengikutnya, penatua-penatua itu mati semua. Disitulah mungkin puluhan ribu yang meninggal itu. Coba kita bayangkan pengikutnya, ya, pemberontak Korah dan Datam dan Abiram. Nah, itulah dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ya. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mengambil underestimate kepada Tuhan, karena Tuhan bisa berbuat apa saja. Contoh itu katanya, pengalaman itu kepada bangsa-bangsa nenek moyang kita yang dulu. Tuhan bisa berbuat. Nah, maka dikatakan jangan mencobai Tuhan. Nah, kemudian pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, katanya, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Nah, maka dikatakan oleh Paulus,
bencilah penyembah-penyembah berhala, dan bencilah kemunafikan, agar kau bisa selamat. Itulah kata daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, diingatkan, ya. Nah, kemudian jangan sampai jatuh dalam pencobaan yang bisa membuat kita lemah dan tidak berdaya. Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana supaya tidak jatuh kepada pencobaan? Waspadalah selalu. Dan kalaupun datang cobaan itu, kita harus berpegang pada surat dari Paulus ke jemaat Rom. Dikatakan bahwa Rom 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam kesusahan, dan terus berdoa. Jadi berharap, ya, tabah dan berdoa. Inilah firman hari ini, sehingga tadi dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi waktu kita kena cobaan, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itulah maksud daripada perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Itu diambil dari Yeremia, ya. Pasal 5 ayat 20 sampai dengan 25. Allah memperingatkan umatnya. Nah, jadi ini merupakan pesan Tuhan kepada Yeremia, ya. Jadi khususnya kepada keturunan Yakub yang ada di Yehuda. Nah, dikatakan. Jadi di sini dikatakan bahwa hai orang bodoh dan tolol, katanya. Wah, ini dikatakan orang bodoh dan tolol. Kenapa dikatakan orang bodoh dan tolol kepada umat Israel di Yehuda? Kenapa? Dikatakan, kamu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi kenapa, katanya Tuhan, kamu tidak takut, ya, kepadaku? Nah, seharusnya, katanya, kamu harus gemetar. Kenapa harus gemetar? Kalau melihat, ya, daripada ciptaan Tuhan, apa dikatakan? Akulah membuat batas daripada pantai dengan daratan, sehingga air laut itu tidak bisa seenaknya ke darat. Ada batas pantai, ya. Siapa yang? Aku, kata Tuhan. Nah, kemudian laut dapat bergelora dan bergelombang, dan bisa yang menakutkan, ya, dapat mengamuk, tapi tidak bisa dia lewat perbatasan. Walaupun dia mengamuk di tengah laut sekeras-kerasnya, dia tidak bisa lewat dari perbatasan yang sudah dibuat Tuhan. Itulah kata Tuhan, kenapa kamu tidak gemetar kepada saya? Kenapa tidak takut? Nah, itulah yang dikatakan, kamu melihat tapi tidak melihat, punya mata tapi tidak melihat. Kita punya mata tapi tidak melihat.
Kita punya telinga tapi tidak mendengar. Kita melihat ciptaan Allah yang begitu besar, begitu dahsyat. Tapi kenapa kita masih berleha-leha? Tidak percaya kepada Dia. Inilah yang dikatakan Tuhan. Kenapa? Nah kemudian, karena dosa-dosa itulah ya menghambat semua yang baik itu sehingga tidak menikmatinya, katanya. Jadi siapa yang menurunkan hujan untuk ya membasahi semua tanaman? Ya, Tuhan. Nah kemudian dikatakan bahwa kamu tidak menghormati aku, padahal akulah mengirim hujan. Karena yaitu kebesaran Tuhan itu. Kalau kita lihat hujan datang ya, kalau kita pergi ke ladang di kebun, begitu hujan datang itu membasahi, disitulah kita harus melihat kebesaran Tuhan. Coba, begitu teraturnya hujan itu datang dan juga membasahi semua tanaman itu menjadi baik. Itu kata Tuhan. Kenapa kamu keras kepala dan suka ya melawan dan menyeleweng meninggalkan aku? Sudah kamu lihat ciptaanku, tapi kenapa kamu masih menyeleweng dan meninggalkan aku? Nah maka tadi mengatakan, kamu orang bodoh dan tolol, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, ini pesan dari Tuhan ya. Nah kemudian kita lihat dari sini dikatakan bahwa, hai umatku, bila kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah, maka berkat itu bisa terlambat. Nah, jadi ini dipasangkan Yeremia. Cobalah, kalau kita ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah, berkat itu bisa terlambat, bisa tidak datang. Ya. Nah, jadi di sini diharapkan supaya berkat itu mengalir dengan baik ya, kesetiaan, ketaatan, dan tetap takwa kepada Tuhan ya. Jangan sampai dikatakan punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Artinya tidak melihat ciptaan Tuhan begitu indah, begitu bagus. Jangan sampai berkat itu tertahan oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Inilah diingatkan oleh Yeremia. Segera ya, bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan telah memperingatkan umatnya supaya kalau punya mata melihatlah, lihatlah kebesaran Tuhan, dan maulah mendengar tentang apa yang terjadi waktu perpindahan bangsa Israel dari Mesir ke Yerusalem. Coba kita, laut terbelah ya, mereka dilindungi oleh awan, jalan ya, berjalan di laut. Kemudian air dari batu sebagai minum mereka, manna dari surga turun ya. Dan banyak sekali. Tapi jelas yang menyembah berhala mati, dibunuh oleh Tuhan ya, seperti di Gunung Sinai, mereka bikin lembu menyembah berhala. Jangan sampai terhambat berkat Tuhan hanya karena kita tidak melihat dan tidak mendengar apa yang ada dalam ciptaan Tuhan. Jadi dengan melihat ciptaan Tuhan, maka sewajarnya lah kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Makanya kita adanya begitu besar ya, kebesaran Tuhan, maka kita memuji dan memuliakan Tuhan ya. Itulah pesan daripada bacaan pagi. Kemudian kita melihat daripada bacaan malam, itu Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 7. Allah akan membebaskan Israel ya, di Yerusalem. Nah, jadi ini diingatkan, bangunlah katanya, hai Yerusalem ya, dan kuatkanlah hatimu ya, kenakanlah pakaian kebesaranmu. Nah, apa pakaian kebesaran itu ya? Ya kita tahu topi sebagai penjaga kehidupan ya, sepatu ya supaya kita lincah. Nah kemudian
ikat pinggang ya, sebagai pelindung. Nah, itu pakaian kebesaran itu. Ya. Jadi artinya semua secara filosofi adalah kita selalu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Yerusalem kota yang suci. Jadi karena Yerusalem yang suci, orang najis tidak boleh masuk lewat gerbang. Ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Nah, dahulu kamu pergi ke Mesir, ya, dan tinggal sebagai orang asing. Nah, kemudian Asyur, ya, memeras kalian tanpa ada alasan, dia peras. Jadi bangsa Israel itu pergi minta bantuan ke Mesir, pergi ke Asyur, padahal sudah diingatkan Tuhan, jangan pergi ke Mesir dan ke Asyur, ngapain? Tapi mereka tak pergi. Dan sudah tahu Asyur dan Mesir itu masih menyembah berhala. Dan minta bantuan kepada orang yang menyembah berhala. Ya kata, apa? Aku ini lebih kuat dari mereka, kata Tuhan. Ngapain pergi ke sana, katanya. Jadi Allah sekarang dengan kejadian itu, maka Tuhan berjanji akan membebaskan Israel. Ya. Nah, dikatakan, alangkah senangnya melihat kedatangan utusan. Nah, jadi di sini Tuhan menjanjikan, ya, sebab itu, ya, kamu akan mengakui bahwa akulah Allah, ya, dan akulah yang berbicara kepadamu. Jadi ada semacam pernyataan Allah bahwa kamu, ya, akan mengakui bahwa akulah Allah. Nah, ini dengan adanya janji Allah bahwa alangkah senangnya, katanya, ia melihat kedatangan utusan itu. Jadi siapa utusan itu? Nah, ini juga. Ia berjalan melintasi pegunungan dan membawa kabar baik, kabar sejahtera, berita keselamatan bagi Sion, katanya. Jadi siapa yang membawa kabar baik itu? Nah, kalau kita lihat juga pembawa kabar baik itu adalah termasuk Yesaya juga membawa kabar baik, ya, bahwa dia sudah menjanjikan akan datang penyelamat dunia dari keturunan Daud. Itu sudah dijanjikan. Jadi kalau membebaskan Israel dan Yerusalem itu adalah dengan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu, maka dunia akan terselamatkan. Itulah yang dikatakan, alangkah senangnya melihat kedatangan utusan itu. Utusan itu adalah anak Allah sendiri, ya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih setia Allah, maka anaknya yang tunggal dikirim ke dunia, ya, sehingga barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk menyelamatkan dunia, itulah utusan itu. Nah, jadi di sini juga artinya Allah akan membebaskan Israel, ya, Yerusalem, ya, dari tentu belenggu-belenggu yang menghimpit mereka, supaya mereka dapat keselamatan hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, ya, bisa menjadi menyempurnakan iman kita, terutama tadi dalam peringatan menyembah berhala dikatakan oleh Paulus tadi, supaya membenci berhala dan selalu mengikut kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan pagi tadi adalah agar berkat Tuhan, ya, tidak tertahan hanya karena kesalahan atau hanya karena dosa-dosa kita. Nah, kemudian dalam terakhir tadi Tuhan mengatakan, begitu senangnya Anda melihat utusan itu, ya, kabar baik
kabar sejahtera untuk menyelamatkan Israel dan Yerusalem. Itulah firman Tuhan pada pagi ini. Semoga firman yang kita terima pada pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.